Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya De Brade, channelnya hobi dan edukasi. Semoga hari ini, kali ini, waktu ini, dan seterusnya semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang akan saya bahas untuk materi kali ini untuk mengisi playlist di channel saya di playlistnya edukasi. Materi yang akan saya coba bahas untuk kali ini yaitu barisan geometri. Untuk barisan geometri, konsep dari barisan geometri yang akan coba saya praktekkan, maksudnya saya di sini sudah membuat sebuah slide PowerPoint hasil dari percobaan menggunakan media kertas untuk membuktikan atau mengetahui konsep dari barisan geometri. Coba kita lihat di slide yang kedua. Di sini ada kata-katanya seperti begini. Coba kalian ambil selembar kertas, kemudian lipat kertas tersebut secara berimpit. Nah, untuk geometri, kita coba lihat konsepnya dengan menggunakan sebuah kertas. Sebuah kertas mulanya seperti begini, kemudian kita lipat sekali, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk sekali melipat, hasilnya akan tampak seperti begini. Yang awalnya selembar telah dilipat sekali menjadi dua bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Kertas yang tadi dilipat, kita lipat kembali. Berarti dua kali melipat. Berarti ini untuk hasil untuk lipatan yang kedua. Setelah dilipat dua kali, maka kertas ini tampak menjadi 4 bagian. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. 4 bagian. Ini untuk lipatan kedua, yaitu menjadi 4 bagian. Setelah lipatan kedua, kita lipat kembali kertas ini. Setelah dilipat kembali, kita coba buka, maka hasilnya akan jadi seperti begini. Kalau kita hitung, ini akan menjadi berapa bagian? Kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akan menjadi 8 bagian. Berarti ini untuk lipatan ketiga. Untuk lipatan ketiga menjadi 8 bagian. Kita coba untuk sampai ke lipatan keempat lah misalkan. Nah, kemudian kertas ini kita lipat kembali. Lipat sekali lagi. Maka hasil lipatannya akan tampak seperti di sini. Akan jadi berapa bagian? Kita coba hitung saja. 1, 2, 3, 4, kemudian ke sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Berarti ini untuk lipatan keempat. Lipatan keempat menghasilkan 16 kotak atau 16 bagian. Nah, kalau kita amati dari hasil percobaan tersebut, dari mulai awal ini kertas yang belum dilipat, kemudian dilipat sekali, kemudian dilipat 2 kali, dilipat 3 kali, dan dilipat keempat kali, maka hasilnya akan saya tuliskan di sini dulu biar kelihatan. Awalnya kertas sebelum dilipat itu 1 bagian. Setelah dilipat sekali menjadi 2 bagian, dilipat 2 kali menjadi 4 bagian, dilipat 3 kali menjadi 8 bagian, dan dilipat 4 kali menjadi 16 bagian. Nah, untuk melipatnya setelah 4 kali, 5 kali ke sana juga silahkan. Sementara saya coba untuk 4 kali melipat saja dulu. Nah, di sini
akan tampak angka 1, 2, 4, 8, 16. Angka-angka ini merupakan contoh atau salah satu contoh dari barisan geometri. Di mana barisan geometri tersebut suku 1 dengan suku 2-nya, suku 2 dengan suku 3, suku 3 dengan suku 4-nya itu mempunyai pembeda atau disebut dengan rasio. Di sini ada rasionya. Di mana rasio itu kita tahu bahwa rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua dan selanjutnya. Di slide berikutnya, dari kegiatan melipat kertas yang telah dilakukan kertas yang diperhatikan tadi diperoleh suatu barisan bilangan sebagai berikut. Itu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32 kalau di sini ya. Jadi ini tergantung banyaknya melipat gitu. Berapa kali kita melipatkan. Ini satu ini untuk sebelum dilipat. Kemudian ini lipatan pertama, lipatan kedua, lipatan ketiga, lipatan keempat, dan lipatan kelima. Dan seterusnya ke sana kalau misalkan kita mau mencoba melipat kertas. Tapi nampaknya kalau kita sebuah kertas dilipat, kemudian dilipat-lipat sampai beberapa kali lipat itu cukup sulit untuk melipatnya. Nah, kesimpulannya, barisan bilangan tersebut merupakan salah satu contoh dari barisan geometri. Suatu barisan bilangan dengan suku-suku U1, U2, U3, U4 dan seterusnya ke sana sampai U tak berhingga atau UN, itu disebut suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat di bawah ini, yaitu U2 per U1 sama dengan U3 per U2, U4 per U3 sama dengan sampai ke sana selanjutnya, yaitu UN per UN-1 sama dengan konstan. Ini maksudnya konstan. Nah, nilai konstan tersebut dengan pembanding atau rasio. Nilai konstan tersebut disebut dengan pembanding atau rasio. Artinya U2 per U1 tadi saya katakan itu disebut dengan rasio. Nah, next. Untuk rumus suku N dalam barisan geometri itu sendiri, di sini saya sudah tuliskan, suatu barisan geometri dengan bentuk umum, yaitu A, AR, R kuadrat, AR pangkat 3, AR pangkat 4, sampai seterusnya, sampai ke UN. Maka rumus suku ke N barisan geometri adalah UN atau suku ke N itu adalah A kali R pangkat N min 1. Di mana kita tahu bahwa A-nya itu adalah suku pertama, R-nya rasio, N-nya, N ini itu suku yang ditanyakan. Suku keberapa? Misalkan U7 maka R pangkat 7 gitu. Suku ke-10 maka R pangkat 10. Tapi di sini AR pangkat N-nya itu dikurangi 1. Berarti nanti pangkatnya dikurangi 1. Dengan rasionya UN per UN min 1. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.